untuk ditiupkan ruh. Wa huwa yahya bil insan, dan itu adalah yang menghidupkan jasadnya manusia. Ya. Jadi kalau badan ada ruhnya, berarti dia hidup. Tapi kalau ruhnya doang, badannya nggak ada, berarti dia ruhnya doang, badannya nggak ada. Ya, kalau badannya doang, ruhnya nggak ada, berarti dia mayit, jenazah. Karena badannya doang, ruhnya udah diangkat. Ya, tapi kalau ruhnya doang, badannya nggak ada, ya tadi. Ya. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, yang menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ketika para sahabat Rasul bertanya tentang hakikat ruh itu apa, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh itu adalah perkara, ya, rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada orang yang diberikan pengetahuan ruh itu kecuali orang-orang yang hanya sedikit saja yang bisa mengerti ruh, yang paham terhadap hakikat ruh tersebut. Jadi kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ruhnya itu, ya, ruh itu memang ada dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian tadi setelah dihidupkan ruh ditulis yang 4 perkara itu, ya Bu. Ya, makanya sebenarnya kalau, ya, walaupun memang ikhtilaf, ya, banyak orang yang bikin 4 bulanan, ada orang yang bikin 7 bulanan. Ya terserah. Ya, yang penting bagaimana ya mereka bisa meyakini, ya, bahwasanya dalil-dalilnya itu, ya, kuat. Ya, ketika memang ngadain 4 bulanan, kemudian 7 bulanan, dan di dalamnya ada doa dan zikir, nggak masalah. Ya, tapi memang yang lebih pas kalau kita lihat dari hadis ini, yang lebih pas itu ngadain ketika 4 bulan. Kenapa? Karena ketika ditiupkannya ruh, kemudian dicatatnya segala tadi 4 perkara itu. Ya, supaya ketika kita ngadain 4 bulanan misalkan, ya, yang dicatat itu, ya, kita doain, minta doa sama orang tua, ya, sama guru, ya, sama semuanya, ya, kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan yang dicatat, ya, untuk si janin ini adalah, ya, perkara-perkara yang baik. Ya. Jadi kalau 7 bulan udah kelamaan, ya, sebenarnya. Tapi yang pas 4 bulan. Tapi kalau nggak mau ngadain juga nggak masalah. Ya, karena semua, ya, dalam kehidupan kita senantiasa berdoa minta yang baik supaya janin sehat, kemudian orang tuanya juga sehat. Nggak apa-apa, silahkan. Kemudian hadis ini juga, ya, mengajarkan kepada kita tentang tahrimu isqatul janin, yaitu diharamkannya aborsi, ya, nauzubillah. Jadi diharamkannya aborsi. Atabiru zalika jarimah la yahillu lil muslim ay yaf'al. Ya, itu diibaratkan sebagai jarimah, kejahatan yang luar biasa. Ya, yang tidak dihalalkan bagi setiap muslim untuk melakukan aborsi tersebut. Jadi para ulama sepakat, ya, aborsi sebelum ditiupkan ruh atau sesudah ditiupkan ruh itu semuanya diharamkan. Walaupun memang ada beberapa ulama yang membolehkan sebelum ditiupkan ruh, cuman sedikit. Tapi mayoritas ulama semuanya sepakat bahwasanya yang namanya aborsi itu haram, baik sebelum ditiupkan ruh ataupun sesudah ditiupkan ruh. Ketika memang dilakukan, maka sama saja membunuh seorang manusia. Dan dosanya ketika kita berani membunuh seorang manusia, maka dosanya seakan-akan kita membunuh seluruh manusia. Tapi kalau kita menghidupkan satu manusia, ya, kita kasih makan, kita bantu, maka pahalanya bagaikan kita membantu seluruh umat manusia, bagaikan kita menghidupkan seluruh umat manusia. Ya.
Makanya dalilnya apa ketika ini haram? Ya aborsi baik sebelum ditiupkan ruh atau sesudah ditiupkan ruh. Ya dalilnya ya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Huzaifah bin Asid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sahabat Huzaifah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bin nutfah isnani wa arba'una lailah, ya kalau sudah berjalan prosesnya ya dari nutfah yang tadi yang pertama tadi ya 40 hari itu ya wa fi riwayah bid'i wa arba'ina lailah, atau setengah, misalkan baru 20 hari ya ba'asallahu malakan, Allah utus malaikat ya fasawwaraha, ya Allah bentuk tuh. Jadi Allah suruh malaikatnya untuk membentuk janin tersebut. Ya. Bentuknya seperti apa, rupanya seperti apa, itu Allah perintahkan kepada malaikat. Wa khalaqa sam'aha, Allah berikan kupingnya, pendengarannya. Wa basaraha, ya Allah berikan penglihatannya. Ya. Kemudian wal jilduha, kemudian juga tadi bagaimana bentuk tadi segumpal darahnya. Ya, walahmaha wa 'azamaha. Jadi nanti kemudian juga ada dagingnya, ada azam itu tulang. Ya, jadi proses. Jadi dari 20 hari ini sudah ada prosesnya bagaimana penciptaan manusia, makanya harus dihormati. Ya, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dilecehkan. Ya. Kemudian juga nggak boleh dihina, nggak boleh diapa, pokoknya tetap kita bersyukur dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi memang dari awal sudah ada proses kehidupan, makanya kita nggak boleh untuk aborsi, itu haram. Ya, kemudian selanjutnya ya para jamaah semua, di sini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah bercerita, telah menjelaskan kepada kita proses penciptaan manusia, maka di sini bagaimana ilmu Allah Ta'ala, yaitu tentang bagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu ahwal al-khalqi qabla an yakhluqahum, ya, yang mengetahui segala apa yang ada dalam diri manusia sebelum Allah menciptakan kita. Jadi baik sebelum diciptakan maupun sesudah diciptakan, Allah mengetahui bagaimana keadaan seorang manusia. Ya, makanya semua ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana nanti kita diberikan ikhtiar. Ya, kita ada ikhtiar. Jadi enggak mutlak semuanya, ya, pemberian dari Allah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dijelaskan tadi, ya, ini masalah takdir. Jadi Allah tulis ketika tadi yang pertama bagaimana proses penciptaan manusia, maka hadis ini ditutup tentang bagaimana takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita, ya, kata Rasul, ya, kalau kita dalam keseharian kita berbuat amal soleh, ya, kemudian ternyata di akhir hayat kita, ya, kita murtad atau kita banyak maksiat, ya, kita banyak maksiat, kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana akhir dari kehidupan kita? Ya, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya yang namanya hidup kita itu bagaimana endingnya. Ya, makanya kita kan sering minta sama Allah, Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Ya Allah, bagaimana kita minta sama Allah supaya hidup kita ini, akhir dari kehidupan kita adalah husnul khatimah. Ya. Dan jangan jadikan akhir dari kehidupan kita adalah su'ul khatimah. Ya, na'udzubillah. Jadi bagaimana akhir kehidupan kita? Ya, dalam hadis Sahih Bukhari itu ada,
ya seorang manusia yang sudah membunuh, ya diceritakan oleh Rasul sudah membunuh sampai 99 orang. Ya kemudian dia mau tobat, ya dia cari ya orang yang pintar agama, dia cari, ketemu katanya satu orang ini, pas ditanya, ini saya udah 99 ya orang udah saya bunuh, ya kira-kira saya diampuni nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian kata orang itu, wah nggak akan diampuni karena itu adalah dosa besar katanya. Akhirnya dibunuh tuh ya orang tersebut. Jadi 99 tambah 1 jadi 100. Tapi niatnya untuk bertaubat ini nggak akan pernah luput. Ya terus semangat buat bertaubat. Dia terus cari lagi tuh. Ya seorang guru, seorang yang ahli dalam agama. Dia tanya lagi pas ketemu orang, bisa nggak nih saya udah bunuh 100 orang tapi saya mau bertaubat. Kata orang tersebut bisa. Ya, yang penting taubatnya adalah taubatan nasuha. Ya, akhirnya dia mau taubat. Akhirnya orang yang tadi yang ditemui kemudian dia bilang bahwasanya boleh ya diterima taubatnya. Kemudian orang yang membunuh 100 orang ini disuruh untuk berkhalwah, ya untuk cari tempat ya untuk mengasingkan diri supaya dia bisa melaksanakan taubatnya, supaya dia fokus dengan taubatnya, fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ya sebelum dia nyampe ke tempat yang mau dia tuju, dia lebih dulu dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ya malaikat yang mencatat amal soleh kemudian mencatat amal buruk ini ya bingung, ini orang mau dimasukin ke neraka apa ke surga karena dia baru mau bertaubat, sedangkan dia sudah membunuh 100 orang. Akhirnya dikatakan bahwasanya dihitung, jadi dihitung lebih dekat mana. Ini dia meninggalnya, ya ketika tempat dia meninggal ini lebih dekat mana, apakah lebih dekat tempat yang dia mau tuju untuk bertaubat atau lebih dekat tempat yang dia pernah lakukan untuk membunuh. Akhirnya setelah dihitung ternyata lebih dekat kepada tempat yang dia mau tuju untuk bertaubat. Akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi hadis ini ya yang akhir ini tadi menjelaskan bagaimana takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya semua memang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana ikhtiar kita, ya husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kata Rasul, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa saja yang tahu bagaimana kadar dirinya, maka dia akan tahu bagaimana ya bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah azan ya? Udah. Ya kita istirahat dulu, kita azan, kemudian nanti kita teruskan selepas sholat isya.